from tags. Only got $20 in my pocket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang sandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Baik, yang pertama itu adalah tentang tauhid. Tauhid itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengesahkan. Menurut istilah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamai, tidak setara dengan apapun, tidak mungkin ada yang menandinginya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa tauhid itu adalah tentang mengesahkan Allah, bahwa kita percaya bahwa Allah itu tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah, bahkan menyamai Allah, dan ya tidak ada yang bisa menyamai dan menandingi Allah. Baik, setelah itu dari tauhid ini kita bisa mengambil 3 contoh surat yang biasa kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sholat biasanya juga kita lafadzkan, kita pakai, yaitu yang pertama ada pada Quran surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua itu ada pada Quran surat An-Nas. Yang ketiga itu ada pada Quran surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Kemudian yang keempat itu ada pada Quran surat Al-Ikhlas. Di sini tentunya murid-murid sudah tahu bahwasannya keempat surat ini biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana surat Al-Fatihah minimal kita bacakan sebanyak 17 kali dalam satu hari, dan Quran surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas ini merupakan surat-surat pendek yang sangat mudah untuk dihafalkan dan dipahami. Baik, yang pertama kita menuju ke Quran surat Al-Fatihah. Bisa dibaca. Baik, setelah membaca ayat-ayat tersebut, apakah ada yang sudah mengetahui makna-makna dari beberapa ayat tersebut? Apabila belum, saya akan menjelaskan bahwasannya di 3 ayat pertama dalam surat Al-Fatihah itu terdapat beberapa makna yang terkandung dalam Asmaul Husna, yaitu ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di mana itu merupakan sifatiyah atau asma dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian pada ayat kedua juga ada makna yang dimana Allah itu adalah penguasa alam ini, dimana dialah Tuhan yang menguasai alam, tidak ada yang selain Dia yang menguasai alam ini. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya itu memiliki makna, yakni adalah sebuah doa dari hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang beriman dan bukan jalannya orang-orang yang zalim. Setelah itu surat kedua yaitu surat An-Nas. Bisa silakan dibaca. Baik, setelah dibaca, saya akan menjelaskan makna yang terkandung dalam surat An-Nas ini. Surat An-Nas tersebut itu makna yang terkandung di dalamnya adalah
penghambaan seorang hamba yang meminta permohonan agar dilindungi dari godaan-godaan setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang bisa membantu dari godaan-godaan tersebut. Baik, selanjutnya kita menuju ke surat yang ketiga, yaitu Quran surat Al-Falaq. Silakan dibaca. Baik, setelah membaca, saya akan menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Falaq. Apabila tadi pada Quran surat An-Nas itu kita sebagai seorang manusia atau seorang hamba meminta perlindungan dari Allah terhadap godaan-godaan setan, maka di sini di dalam surat Al-Falaq itu kita meminta perlindungan kepada Allah atas godaan dari makhluk-makhluk Allah, yang dimana ya setan itu juga termasuk salah satu makhluk, tapi di Quran surat Al-Falaq ini lebih ke makhluk selain setan ini, seperti manusia yang gelap hatinya, yang memiliki rasa iri atau dengki, dan juga terhadap tukang sihir. Oke, kemudian surat yang terakhir yaitu Quran surat Al-Ikhlas. Silakan dibaca. Baik, setelah dibaca saya akan menjelaskan makna dari surat Al-Ikhlas. Makna dari surat Al-Ikhlas adalah keseluruhan dari surat ini menjelaskan bahwa Allah adalah benar-benar sebenar-benarnya Tuhan yang wajib kita sembah. Karena apa? Karena di sini dijelaskan bahwa Allah itu satu dan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah itu tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu, di mana sebenar-benarnya Tuhan adalah seperti ini. Dan di dalam surat Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa sifat-sifat ketuhanan itu haruslah seperti ini, dan sifat ini memang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya tutup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.